Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu elemen dasar penelitian. Pokok-pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, untuk itu dari kita yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Saiful Ramadhani Setiadi, NIM terakhir 018, Viko Nailur Rahman, NIM terakhir 019, Nirmalan Dian Burika, NIM terakhir 020, dan Latifah Hajar, NIM terakhir 021 akan langsung mempresentasikan materi pada bab ini. Pembahasan yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian integral dari desain penelitian antara lain isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, sejauh mana penelitian dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, lokasi, tingkat di mana data akan dianalisis, dan aspek temporal. Kualitas desain penelitian tergantung pada seberapa hati-hati peneliti memilih alternatif desain yang sesuai dengan mempertimbangkan tujuan spesifik, pertanyaan penelitian, dan kendala proyek seperti akses ke data, waktu, dan uang. Selanjutnya, eksperimen desain penelitian. Yang pertama, strategi penelitian. Strategi penelitian terdiri dari 6 strategi. Yang pertama, eksperimen. Biasanya dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif untuk penelitian. Yang kedua, survei, yaitu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Yang ketiga, etnografi, yaitu strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Yang keempat, studi kasus, berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Yang kelima, teori membumi, yaitu seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Dan yang keenam, penelitian tindakan, yaitu strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Tingkat campur tangan peneliti dalam penelitian. Luasnya gangguan oleh peneliti memiliki pengaruh langsung pada apakah penelitian yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. Sebuah studi korelasional dilakukan di lingkungan alami dengan sedikit campur tangan peneliti dalam aliran normal peristiwa. Dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diminati. Peneliti sengaja mengubah variabel tertentu dalam latar dan mengganggu peristiwa-peristiwa seperti yang biasa terjadi. Sejauh mana campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan penelitian bersifat korelasional atau kausal, dan pentingnya membangun hubungan kausal di luar keraguan apapun. Pengaturan studi. Dibuat-buat atau tidak dibuat-buat. Penelitian bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami, di mana peristiwa terjadi secara normal atau buatan. Studi eksplorasi dan deskriptif atau korelasi selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau studi lapangan. Sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam pengaturan laboratorium yang dibuat-buat. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek yang diteliti normalnya berfungsi disebut percobaan lapangan. Eksperimen yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat di luar kemungkinan yang paling tidak diragukan memerlukan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat-buat di mana semua faktor
asing dikontrol secara ketat. Subjek serupa dipilih dengan hati-hati untuk menanggapi rangsangan tertentu yang dimanipulasi. Studi-studi ini disebut percobaan laboratorium. Pada studi lapangan, beberapa faktor diperiksa dalam pengaturan alami di mana aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa dengan sedikit campur tangan peneliti. Pada eksperimen lapangan, hubungan sebab akibat dipelajari dengan sejumlah campur tangan peneliti, tetapi masih dalam pengaturan alami di mana peristiwa berlanjut secara normal. Pada eksperimen laboratorium, peneliti mengeksplorasi hubungan sebab akibat tidak hanya melakukan tingkat kontrol, tetapi juga dalam pengaturan buatan dan sengaja dibuat. Yang selanjutnya unit analisis, individu, diet, kelompok, organisasi, budaya. Pada unit analisis ini mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Dalam hal ini, unit analisis individu, sumber data individu dilihat dari data yang dikumpulkan dari setiap individu dan respons setiap karyawan. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, yang juga dikenal sebagai angka 2, maka itu bisa untuk menjadi unit analisis. Karakteristik dari tingkat analisis ini adalah bahwa tingkat yang lebih rendah dimasukkan ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis merupakan bagian integral dari keputusan yang dibuat pada pilihan unit analisis. Penting untuk memutuskan unit analisis bahkan ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian, karena metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan bahkan variabel yang termasuk dalam kerangka kadang-kadang dapat ditentukan atau dipandu oleh tingkat di mana data dikumpulkan untuk dianalisis. Poin yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu cakrawala waktu, studi cross-sectional versus longitudinal. Yang pertama yaitu studi potong lintang atau cross-sectional. Merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengumpulkan data yang akan relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu titik waktu sudah cukup dan keduanya adalah desain cross-sectional. Yang kedua yaitu studi longitudinal. Dalam beberapa kasus penelitian mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena di lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena data dikumpulkan pada dua titik waktu yang berbeda. Penelitian ini tidak bersifat cross-sectional atau one-shot, tetapi dilakukan secara longitudinal melintasi periode waktu tertentu. Studi macam ini seperti ketika data pada variabel dependen dikumpulkan pada dua atau lebih titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dan biaya, lebih dari studi cross-sectional. Namun, studi longitudinal yang direncanakan dengan baik dapat membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Desain eksperimental selalu merupakan studi longitudinal karena data dikumpulkan sebelum dan sesudah manipulasi. Pembahasan yang ketiga yaitu metode campuran. Pada banyak penelitian, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif sering digunakan. Penelitian metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan analis dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran semakin dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik dari pendekatan ini adalah memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif untuk menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian, dan untuk memecahkan masalah ini menggunakan berbagai jenis data. Di sisi lain, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian, dan oleh karena itu membutuhkan presentasi yang jelas untuk memungkinkan pembaca memilah perbedaannya.
Triangulasi adalah teknik yang juga sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Gagasan di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih percaya diri dalam suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mengharuskan penelitian ditangani dari berbagai perspektif. Nah, beberapa jenis dari triangulasi itu adalah yang pertama, triangulasi metode, yaitu yang menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, triangulasi data, yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber dan atau pada periode waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu triangulasi penelitian. Beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisis data. Yang keempat yaitu triangulasi teori, yaitu beberapa teori dan atau perspektif yang digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Slide selanjutnya yaitu trade-off dan kompromi. Trade-off dan kompromi menyimpulkan diskusi tentang isu-isu desain dasar mengenai strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dan cakrawala waktu. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Terkadang karena waktu dan biaya yang terlibat, seorang peneliti mungkin terkendala untuk menerima desain penelitian yang kurang ideal. Pertukaran antara ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan didasari yang dibuat oleh manajer atau peneliti dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Kompromi yang dibuat juga menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah, seperti yang dibahas dalam penelitian metode campuran, berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam studi atau serangkaian studi. Slide selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Pengetahuan tentang masalah desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang peneliti coba lakukan. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analitik data berdasarkan ukuran sampel yang kecil. Ketika banyak waktu telah dihabiskan untuk mengumpulkan data dari beberapa skor individu, seperti dalam kasus studi yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Salah satu keputusan penting yang harus dibuat seorang manajer sebelum memulai studi berkaitan dengan seberapa ketat studi itu seharusnya. Mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih ketat mengkonsumsi lebih banyak sumber daya. Manajer berada dalam posisi untuk menimbang beratnya masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang akan menghasilkan hasil yang dapat diterima dengan cara yang efisien. Salah satu keuntungan utama dalam memahami sepenuhnya perbedaan antara studi kausal dan korelasional adalah bahwa manajer tidak jatuh ke dalam perangkap membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya terkait satu sama lain. Mereka menyadari bahwa A bisa menyebabkan B atau B bisa menyebabkan A, atau keduanya A dan B dapat bervariasi karena beberapa variabel ketiga. Pengetahuan tentang detail desain penelitian juga membantu manajer untuk mempelajari dan secara cerdas mengomentari proposal penelitian dan laporan penelitian. Baik, sekian penjelasan dari presentasi kami pada bab ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.